Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman yang menyaksikan video ini pada jam-jam tersebut. Nah, kali ini aku mau ngejelaskin gimana caranya membuat faktur pembelian mendahului terima barang. Jadi, kita akan membayar terlebih dahulu pada barang yang sebenarnya belum kita terima. Nah, itu pada web Accurate Online ini itu sudah bisa dilakukan ya teman-teman. Tapi yang pertama kita perlu lakukan adalah kita melakukan settingnya. Oh iya, sekedar informasi, di sini saya menggunakan database sampel ya, yang memang sudah disediakan oleh Accurate-nya. Oke, kita ke bagian pengaturan. Lalu di bagian pengaturan ini kita ke bagian preferensi. Nah, fungsi preferensi adalah untuk melakukan setting atau penyesuaian terhadap perusahaan teman-teman. Jadi, untuk settingan awalnya itu, kita bisa fokus di bagian preferensi. Ada beberapa hal yang memang kita bisa isi terlebih dahulu, seperti data diri dari perusahaan, ada juga pada bagian pajak, dan lain-lain. Nah, untuk case yang tadi, yaitu membuat faktur pembelian mendahului terima barang, kita ke bagian fitur. Nah, di bagian fitur ini, ada beberapa tab yang bisa kita klik dan kita munculkan fiturnya. Nah, kalau ini munculkan multi mata uang, berarti Accurate pada database ini sudah support untuk berbagai mata uang seperti IDR ataupun USD gitu kan, ataupun yang lainnya. Nah, untuk case yang tadi kita ke bagian pembelian, lalu kita klik ke bagian tagihan di muka mendahului terima barang. Untuk settingan yang lain, teman-teman bisa cek sendiri ya, mana yang perusahaan teman-teman butuhkan ataupun yang tidak. Tapi yang utama ada di sini, untuk pembahasan kali ini yaitu tagihan di muka mendahului terima barang. Oh iya, saya ingin menonaktifkan terkait seri number-nya terlebih dahulu. Ya, oke, di sini. Oke. Nah, setelah ini disimpan ya teman-teman, tagihan di muka mendahului terima barangnya kita klik, kita centang, jangan lupa kita simpan. Nah, setelah kita simpan, di sini ada beberapa modul yang bisa kita coba. Namun pada case ini saya akan langsung pada modul pembelian. Nah, di bagian modul pembelian ini ada yang berwarna hijau, orange, biru, maupun ungu. Sebenarnya, warna pada submodul Accurate ini memiliki fungsinya masing-masing, teman-teman. Untuk warna hijau, itu artinya menunjukkan transaksi atau inputan. Lalu juga untuk bagian yang warna orange, ini melakukan settingan awal, khusus pada bagian pembelian. Lalu yang warna biru, ini berarti master data. Master data ini berarti data, misal di sini ada pemasok. Berarti data dari pemasoknya itu ada siapa aja nih, kita dapetin barangnya tuh dari supplier mana aja. Nah, kita bisa taruh di sini. Lalu juga ada yang warna ungu. Untuk yang warna ungu ini lebih merujuk pada laporan. Namun, untuk laporan yang paling lengkap, kita bisa ke bagian yang paling bawah, yaitu daftar laporan. Nah, kita akan membuat pesanan pembeliannya itu dari pesanan pembelian ya, teman-teman. Nah, di sini pesanan pembeliannya kita klik. Lalu pemasoknya kita isi terlebih dahulu. Di sini udah ada beberapa data untuk pemasoknya ya. Di sini saya ingin menggunakan CV Alam Lestari. Nah, ini tanggalnya otomatis ya. Dia akan langsung menunjuk pada tanggal hari ini. Namun kita juga bisa mengisikan tanggalnya itu bisa ke belakang maupun ke depan. Nah, tapi dia akan otomatis setiap kita buka pada data baru akan tanggal hari ini. Kita bisa pilih barangnya di sini, bisa kita cari ataupun kita search aja di sini ya teman-teman, di gambar kaca pembesar.
di sini saya akan mengklik untuk barangnya anti gores iPhone 5. Nah, ini untuk barangnya saya ingin pesannya itu 10. Nah, saya ingin nggak pakai PPN dulu nih. Bisa pakai pajak ya, cuman di sini biar lebih mempermudah, saya tidak akan menggunakan pajak terlebih dahulu. Di sini saya klik dua barang ya, teman-teman. Yang ini ada 15. Di sini dimatikan. Nah, jangan lupa ke bagian informasi lainnya, kita bisa lihat ya. Kalau memang sudah sesuai, ini kena pajaknya kita nonaktifkan terlebih dahulu. Nah, ini keterangannya bisa kita isi ya, teman-teman. Misal, barang dikirim nanti. Kirim nanti setelah pembayaran. Nah, ini bisa kita masukkan biayanya. Ini misalnya kita ingin menggunakan atau memasukkan biaya ongkir gitu kan. Itu bisa di sini ya, teman-teman. Nah, ini kita cek lagi apakah sudah sesuai ya. Anti gores 5, kode barangnya ini, kuantitasnya, lalu ada satuan dan harga belinya, ya kan? Lalu kita klik simpan saja kalau memang sudah sesuai semuanya. Diklik simpan. Nah, setelah selesai, kita ke bagian sini lagi. Nah, pada bagian modul pembelian ini kan seharusnya setelah kita membuat PO, kita itu terima barang ya, teman-teman. Tapi pada case kali ini, karena kita melakukan pembayaran terlebih dahulu, berarti kita nggak bakal ke penerimaan barang, tapi langsung ke faktur pembelian. Nah, kenapa ke faktur pembelian bukan ke pembayaran pembelian? Itu dikarenakan Accurate Online ini melakukan sistemnya itu dengan accrual basis, bukan cash basis ya teman-teman. Jadi kita perlu langsung ke faktur pembelian. Kita klik faktur pembeliannya. Nah, pada bagian faktur pembelian ini, kita isi kembali untuk pemasoknya teman-teman. Tadi kita pemasoknya itu menggunakan CV Alam Lestari. Nah, di sini setelah kita mengisi nama pemasoknya, kita bisa langsung ambil pada bagian sini. Kenapa kita ambil? Karena sebelumnya kita sudah melakukan pencatatan pada bagian pesanan pembelian. Jadi pada faktur pembelian ini kita bisa langsung yaitu ambil dari pesanan terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik kaca pembesarnya, lalu kita pilih. Oke. Ini sudah sesuai ya, teman-teman. Lalu kita klik lanjutkan. Lalu kita ke bagian informasi lainnya. Nah, pada bagian informasi lainnya, kita perlu mengisi terlebih dahulu untuk nomor fakturnya. Nomor faktur yang diberikan oleh supplier. Misalnya ini, dan jangan lupa kita klik untuk tagihan di mukanya. Ini artinya kita melakukan pembayaran terlebih dahulu, dan barangnya kita terimanya belakangan, gitu kan. Kena pajaknya kita unchecklist terlebih dahulu. Keterangannya dia mengikuti keterangan yang telah kita input pada PO sebelumnya. Kalau sudah sesuai, teman-teman bisa cek terlebih dahulu, dan bila sudah sesuai, bisa langsung saja kita klik simpan. Nah, ini berhasil disimpan. Nah, ternyata kita sudah melakukan pembayaran ya. Dan nanti pembayarannya bisa kita lakukan langsung sekalian pada modul pembelian, pada bagian pembayaran pembelian. Bagian pembayaran pembelian ini, kita bisa melunaskan terkait faktur pembelian yang sebelumnya telah kita input. Nah, kita ke bagian sini teman-teman, kita isi terlebih dahulu pemasoknya. Tadi kita pemasoknya CV Alam Lestari ya.
Nah, di sini kita mau bayarnya tuh mau lewat bank apa nih? Kas ataukah lewat transfer bank? Akunnya itu kemana sih gitu kan? Kita bisa pilih di sini banknya Bank BCA IDR Jakarta. Misalnya saya ingin membayar dengan menggunakan akun tersebut. Nah, kita klik ambil, lalu di sini akan muncul faktur yang sebelumnya kita sudah inputkan. Kita klik lanjut. Nah, di sini kita bisa bayar sebagian maupun kita bayar seluruhnya. Bila kita mau membayar secara seluruhnya, maka kita bisa klik di sini langsung. Hitung nilai pembayaran. Tetapi, bila kita hanya ingin membayarkannya senilai 1 juta, ataupun sebagian, kita bisa langsung klik di sini, dan ketikkan nominalnya 1 juta, lalu klik di sini distribusi nilai pembayaran. Maka otomatis di sini nilai bayarnya akan jadi 1 juta rupiah. Namun di sini saya ingin melakukan pelunasannya itu seluruhnya ya teman-teman. Jadi saya klik lagi di sininya, ambil dan lanjutkan. Lalu di sini hitung nilai pembayaran. Jadi saya ingin langsung melunaskan terkait faktur tersebut ya. Lalu di sini kita bisa ke informasi lainnya. Di sini metode bayarnya saya ganti jadi transfer bank. Dan di sini keterangannya dikirim besok. Tapi diterima besok gitu kan. Saya klik simpan. Nah, ternyata keesokan harinya barang tersebut benar sudah dikirim dan sudah kita terima. Lalu pada bagian accurate online-nya kita bisa ke modul pembelian lagi. Di sini kita baru pada submodul yang penerimaan barang. Nah, kita bisa klik lagi di sini untuk CP Alam Lestari. Tanggalnya ini kan sekarang tanggal 11 nih teman-teman. Berarti besoknya tanggal 12. Oke. Ini nomor surat jalannya. Misal SJ001. Di sini kita ambil dari tagihan di muka. Karena sebelumnya kita sudah melakukan penginputan ya teman-teman. Jadi kita di sini pilihnya tagihan di muka. Kita klik kaca pembesar dan akan muncul. Oke, ini udah sesuai ya. Kita klik lanjut. Dan di sini bila kita ingin menambahkan keterangannya akan mengambil dari PO yang sebelumnya ya teman-teman. Tapi bisa kita tambahkan juga bila mau. Bila memang sudah sesuai, tidak ada yang ingin dirubah, kita bisa langsung klik simpan. Nah, oke, maka barangnya sudah disimpan dan sudah kita terima. Pada bagian penerimaan barang ini, otomatis barang kita itu sudah bertambah ya teman-teman. Nah, untuk mengecek barang atau mutasi barangnya tadi, kita bisa ke modul persediaan, lalu ke submodul barang per gudang. Kita klik. Di sini kita atau saya ingin melihatnya itu dari gudang ya teman-teman. Dan di sini saya pilihnya dari gudang Jakarta. Lalu sampai tanggal 12. Kenapa tanggal 12? Karena tadi kita melakukan penerimaan barangnya itu pada tanggal 12. Dan pembayarannya kita lakukan pada tanggal 11 ya, teman-teman. Kita klik di sini refresh. Nah, di sini ada nih anti gores iPhone 5 sebanyak 6 box dan 13 pieces. Dan tadi juga saya pesan yang anti gores iPhone 5s
dan kuantitinya itu ada satu box 10 pieces. Misal saya ingin mengecek yang anti gores iPhone 5. Saya klik di sini sampai tanggal 12. Nah, di sini ada ya, teman-teman. Saldo awalnya ada 93 dan tadi ada masuk pada bagian penerimaan barang senilai 10 pieces. Jadi totalnya bertambah menjadi 103. Nah, untuk laporannya sendiri, teman-teman bisa cek di sini. Daftar laporan, lalu ke bagian pembelian. Nah, di sini ada berbagai macam daftar laporan yang bisa teman-teman lihat sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya saya ingin melihat yang tadi, history proses pembelian. Saya klik di sini. Lalu ini saya rubah menjadi tanggal 12. Kita tampilkan. Nah, di sini ada nih, teman-teman, history dari pembelian yang sudah kita lakukan. Yaitu ada PO, ada RI, faktur, dan ada pembayaran. Nah, ini bisa kita modifikasi ya daftar laporannya, teman-teman. Dan misalnya kalau misalnya kita ingin mengeceknya, kita bisa tinggal langsung klik saja pada bagian ini. Nanti dia akan otomatis membalik pada transaksi yang sudah kita inputkan sebelumnya. Nah, sekian saja penjelasan saya mengenai cara membuat faktur pembelian mendahului terima barang. Bila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh pada kolom komentar. Dan bila teman-teman ada yang ingin menghubungi saya untuk berdiskusi lebih lanjut, juga bisa ke email saya di literasi-keuangan.digital@gmail.com. Saya harap pembahasan hari ini bisa menambah pengetahuan teman-teman, khususnya pada bagian akunting menggunakan web Accurate Online. Saya Agung Muharam, terima kasih.